Perkenalkan, nama saya Gita Syarfi Febiola Stoang. Saya dari Praktikum Statistika 2. Di sini saya akan eh, sebelumnya saya kelompok 4. Saya di sini akan melakukan video tutorial untuk pengerjaan soal tugas mingguan. Shift pertama sudah terlihat pada layar. eh, ada 3 buah soal yang akan saya kerjakan di video tutorial kali ini. Soal pertama itu, saya akan bacakan. Seorang manajer ingin mengevaluasi hubungan antara waktu tidur karyawan dan tingkat produktivitas mereka. Data waktu tidurnya itu dalam jam dan produktivitas itu skala 1-10 dari 12 karyawan selama 2 bulan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, hitung koefisien korelasi, dan yang kedua, tentukan persamaan regresi linear sederhananya. Untuk soal yang kedua, dengan pertanyaan yang sama juga, tapi dengan soal yang berbeda, yaitu seorang ahli gizi ingin meneliti apakah konsumsi kalori harian berhubungan dengan progres program diet seseorang. Data konsumsi kalorinya itu dalam kalori dan progres dietnya itu skala 1 sampai dengan 100 dari 10 individu selama 4 bulan. Yang ketiga, ini adalah teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Apakah fenomena tersebut terjadi pada agensi pasar saham di Korea Selatan? Dan berikut adalah data harga saham dan permintaan saham beberapa agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Dan di sini ada 4 pertanyaan, yaitu berapa besar koefisien korelasinya, lalu interpretasi, lalu persamaan regresinya, scatter plot, dan hubungan antara kedua variabel tersebut. Kita akan masuk ke pengkodingan yang kita akan lakukan dengan software RStudio. Sebelumnya, data-data dari ketiga soal ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam Excel agar seperti biasa untuk memudahkan kita di pengerjaan RStudio-nya nih seperti ini. Soal 1, soal 2, dan soal 3. Langsung masuk aja ke RStudio. Di sini sudah terlihat pada layar. Kita langsung masukkan saja sintaksnya, yaitu install package read Excel untuk baca file Excel kita. Kita sudah masukkan tadi di new project. Baru kita menginstal package QCC untuk menampilkan diagram atau scatter plotnya nanti. Di sini kita tinggal aktifkan. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya package-nya sudah aktif. Lalu kita di sini akan menginput data agar muncul pada RStudio-nya. Dan ini disesuaikan dengan file Excel-nya kalian masing-masing. Dan di sini sudah muncul soal 1, soal 2, dan soal 3. Lalu kita masuk ke sintaks berikutnya untuk soal yang pertama. Di soal yang pertama itu mencari tahu berapa koefisien korelasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal run saja, Ctrl plus Enter. Oh, ini gitu loh. Ini waktu tidur, dan ini itu produktivitas. Nah, kalau sudah seperti ini kita ulang. Nah, di sini core ini untuk mencari korelasi, sedangkan cortex ini untuk mengetahui uji hipotesanya. Dan
X ini di sini sebagai variabel bebas, jadi ini kita bisa ubah dalam bentuk apapun, dan sedangkan Y ini adalah variabel terikatnya, jadi dia mengikuti atau yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai korelasinya itu 0,921447, di mana dalam hal ini mendekati 1. Nah, seperti yang kita tahu, jika variabel yang nilainya itu mendekati -1 ataupun 1, positif 1, maka variabelnya itu memiliki hubungan yang kuat. Jadi korelasi koefisiennya ini adalah waktu tidur dengan produktivitasnya itu mempunyai hubungan yang signifikan atau hubungan yang kuat. Tapi hubungan yang dilihat dari sini karena dia mendekati 1, berarti dia hubungan yang linear. Jadi artinya semakin banyak waktu tidur yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga tingkat produktivitas dari perusahaan tersebut. Ya, yang akan dihasilkan oleh 12 karyawan tersebut. Nah, di sini Cortez atau uji hipotesanya itu kita bisa lihat dari nilai T di sini, yaitu 7,5. Ini derajat kebebasan. Derajat kebebasannya di sini kita dapatkan 10, dengan P min value-nya itu adalah 2,063 10 pangkat min 5. Dengan alfanya itu sebesar 95%. Lalu kita lanjut untuk sintaks berikutnya. Di sini kita akan membuat scatter plot. Nah, di sini sudah muncul scatter plotnya. Lalu kita akan mencari persamaan model regresi linearnya. Menggunakan sintaks. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu 0,6667 dengan X itu bernilai 1,000. Nah, setelah kita mendapatkan gambar scatter plotnya ini, di sini nilai X-nya kan 1,00 dan seterusnya. Nah, persamaan model regresi linear sederhana ini itu seperti yang kita tahu rumusnya itu kan Y sama dengan A plus BX. Nah, nilai X-nya ini kita ibaratkan sebagai nilai B, dan intercept-nya ini kita ibaratkan sebagai nilai A-nya. Jadi, Y sama dengan 0,6667 plus 1,000. Nah, di sini nilai X-nya karena positif, jadi dia akan meningkat seperti yang terlihat pada scatter plot-nya. Lalu kita akan masuk ke soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang kedua, di mana soal yang kedua ini untuk mencari tahu apakah konsumsi kalori itu berhubungan dengan progres program diet seseorang. Kita langsung masuk saja ke RStudio-nya, codingannya. Nah, di sini sudah terlihat sintaksnya. Kita tinggal run saja.
Nah, di sini kita dapatkan hasilnya untuk korelasi koefisiennya itu sebesar 0,9441245. Dengan uji hipotesa atau uji statistiknya itu 8,1022 dan derajat kebebasannya itu 8, p-value-nya 3,985 kali 10 pangkat 5 dengan alfanya itu sebesar 95%. Di sini kita akan masuk untuk mengetahui scatter plotnya. Tinggal Ctrl plus Enter. Nah, di sini sudah terlihat scatter plotnya. Lalu kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhananya. Di sini kita dapatkan untuk interceptnya itu 29,86992 dengan X-nya itu 0,02626. Sama seperti soal yang pertama, rumusnya itu untuk mencari persamaan model regresi itu Y sama dengan A plus BX, di mana nilai X yang kita dapatkan di sini kita ibaratkan sebagai nilai B dan intercept di sini kita ibaratkan sebagai nilai A. Jadi persamaan model regresi linear sederhananya untuk soal yang kedua ini adalah Y sama dengan 29,86992 ditambah 0,02622. Nah, jadi di sini di korelasi koefisiennya adalah 0,944, 1245, berarti tandanya dia mendekati plus 1, artinya hubungannya di sini sangat kuat atau signifikan antara kebutuhan kalori dengan progres program diet. Nah, berarti di sini untuk korelasi koefisiennya itu karena dia mendekati nilai 1 atau plus 1 yaitu 0,9441245 ini, maka hubungannya ini sangat signifikan antara konsumsi kalori dengan program diet. Jadi semakin tinggi nilai konsumsi kalori dari seseorang yang ingin melakukan program diet, maka progres dari program diet itu pun juga akan memakan waktu yang cukup lama. Kita akan masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita masukkan saja langsung sintaks untuk soal yang ketiga. Kita run. Oh, tidak. Nah, di sini di soal yang ketiga itu mengenai data saham dari sebuah agensi di Korea Selatan pada tahun 2022. Kita akan cari koefisien korelasi, scatter plot, persamaan regresinya, dan juga hubungan dari kedua variabel tersebut, yaitu permintaan dan harganya. Di sini kita langsung masuk ke codingan RStudio. Nah, di sini saya sudah run, saya sudah masukkan sintaksnya. Didapatkanlah hasil untuk korelasi koefisiennya itu sebesar 0,01231912, di mana nilai korelasi koefisiennya di sini tidak mendekati nilai 1, tapi mendekati nilai 1. Jadi di sini karena
hubungan yang kuat dari suatu variabel atau yang secara signifikan itu adalah mendekati nilai -1 ataupun +1. Maka di sini masih terhitung cukup kuat korelasi koefisien yang dihasilkannya. Di sini kita akan lihat scatter plotnya. Di sini kita dapatkan juga untuk persamaan modul regresi linear sederhana. Ini scatter plotnya kita bisa lihat di sini. Untuk interceptnya itu 1,090 kali 10 pangkat 6 dengan X-nya itu 5,507 kali 10 pangkat min 3. Di sini kita sudah dapatkan. Ini juga sama interpretasinya dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah hubungan dari kedua variabel tersebut, yaitu permintaan dalam juta lembar saham dan harga rupiah per lembarnya. Jadi hubungannya itu bisa dibilang tidak cukup kuat karena permintaan dalam juta lembar sahamnya itu masih terbilang belum signifikan atau belum kuat untuk melihat dari data harga rupiah per lembarnya itu. Dan scatter plotnya di sini juga kita bisa lihat ya, dia tidak meningkat tapi dia rata atau tidak menunjukkan adanya kenaikan. Begitulah video tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap pengerjaan soal-soalnya. Saya ucapkan terima kasih.